Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidayah, yang mana kata sebagian para ulama, hidayah itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Ya. Hidayah irsyad yaitu petunjuk. Itu seorang dai memberikan petunjuk kepada mad'unya. Kemudian hidayatul taufik adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan apakah ia layak untuk mendapatkan petunjuk tersebut atau tidak. Dan di antara hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah kefahaman dalam masalah agama. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, Allah akan fahamkan ia dalam perkara agamanya. Kemudian adapun hidayah ditinjau dari sisi agama ada dua pula, yaitu hidayatul Islam, ya, hidayah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurin min rabbih." Bukankah orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam, apa kata Allah? Fahuwa ala nurin min rabbih. Dia di atas cahaya dari Rabbnya. Ya, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang bersyahadat beragama Islam, melakukan kewajiban-kewajibannya dan ia tidak dan ia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dan bisa jadi pula Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, menyiksanya dahulu akan tetapi tidak kekal di neraka. Kemudian hidayah yang berikutnya adalah hidayah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah seorang memiliki hidayah masuk Islam, tidak semua orang bisa mengamalkan Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagi orang-orang yang beriman, ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, yaitu bukan hanya orang yang beriman saja, akan tetapi innalladzina amanu wa amilus shalihat, dan ia mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan. Ya, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersumpah, ya, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, laulallahu, kalau seandainya bukan karena Allah, mahtadaina, kita ini enggak akan mendapatkan petunjuk. Kita enggak bisa, wa ma shallaina, kita enggak bisa salat, wala tasaddaqna, dan kita juga enggak akan bisa bersedekah. Ya, dan ini dua hidayah yang patut kita syukuri. Ya, dan salah satu untuk menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan perdana ini kita akan membahas kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang isinya adalah dosa-dosa besar. Kitab Al-Kabair ini banyak penulisnya. Ya, di antaranya adalah Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi punya kitab Al-Kabair yang berisi 76
dosa besar. Begitu pula Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau juga punya kitab namanya Kitab Al-Kabair yang insyaallah akan kita bahas kali ini. Apa perbedaan kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah? Kalau Imam Az-Zahabi dalam penyusunan kitab Al-Kabairnya, yaitu dengan urutan dosa, misalkan dosa yang terbesar pertama adalah syirik, kemudian membunuh jiwa, kemudian berbuat sihir, kemudian melakukan riba dan seterusnya. Ada nomor-nomornya. Ya. Sedangkan Imam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyusun kitab Al-Kabair ini, yaitu yang pertama adalah Akbarul Kabair, dosa besar yang paling besar. Kemudian berikutnya dosa besar yang disebabkan hati. Dan ini jarang sekali ya kita temui. Ya. Mengapa beliau mendahulukan amalan hati, dosa-dosa dalam masalah hati sebelum dosa-dosa dalam masalah badan dan lisan? Karena hati adalah cerminan lisan. Hati adalah cerminan perbuatan kita. Oleh karenanya kalau seseorang ingin memperbaiki dirinya, maka perbaikilah hatinya dahulu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah hatiku itu. Sesungguhnya engkau zat sebaik-baik zat yang mensucikan hati. Dan seterusnya. Ya. Rasulullah SAW meminta untuk hatinya diperbaiki. Oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah memasukkan bab dosa-dosa besar yang paling besar, beliau melanjutkan dengan dosa-dosa yang disebabkan oleh hati. Kemudian disusul dengan dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Ya. Kemudian dosa-dosa yang disebabkan oleh muamalah, yaitu anggota badan kita. Penyusunannya Masya Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah pada kali ini saya memakai syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Mengapa saya memakai syarahnya Syekh Shalih Fauzan? Karena berkaitan dengan syarah yang dipakai oleh Ustadzuna guru kita Ustadz Syah Putra. Beliau ingin membahas kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarahnya kitab Syekh Fauzan. Jadi biar sama. Ya, nanti ketika Nawaqidul Islam selesai, beliau akan membahas kitab yang lainnya, yaitu ya sama dari kitabnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan insyaallah ini juga sama kitabnya, tulisannya beliau. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita baca perkataan Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa inna Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah allafa mu'allifatin katsiratin nadiratin mufidatin fi bayan at-tauhid wal amri bihi. Sesungguhnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengarang ya karangan-karangan yang banyak, mengarang kitab karangan-karangan yang banyak, ya, yang sangat berharga, sangat bermanfaat, yaitu tentang menjelaskan yang utama adalah tauhid dan perintah untuk mengikuti tauhid atau untuk bertauhid. Wa bayanus syirki wan nahyu anhu, dan menjelaskan tentang kesyirikan dan larangan ya untuk berbuat kesyirikan. Wa fi bayanil ma'asi wadz-dzunubi wan nahyi anha, dan beliau menerangkan pula tentang ya maksiat-maksiat dan dosa-dosa agar dijauhi dosa-dosa tersebut. Li'annaha tanqusut tauhid, dikarenakan kemaksiatan akan mengurangi ketauhidan. Nah, kullu dzalika min babin nasihati lil muslimin. Ya, yang demikian itu merupakan nasihat bagi seluruh umat muslim. Wad da'watu ila Allah wal islahi fil ard. Ya, dan berdakwah kepada Allah, wal islahu fil ardi, dan melakukan perbaikan di bumi. Wa hadhihi tariqatur rasul, dan yang demikian ini adalah tariqatur rasul, jalannya para rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Berapa banyak di antara para dai, mereka hanya menjelaskan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kebaikan. Akan tetapi di sisi lain ia meninggalkan larangan-larangan. Mengapa? Karena tabiatnya manusia, apabila dilarang ia menolaknya. Seperti orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nasihatkan untuk jangan berbuat syirik, ia akan mental, kecuali Allah Subhanahu wa taala beri hidayah dia. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, walihada ba'atsallahu ar-rusula li da'watin nasi lil khairi wa tahdhirihim minasyarri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul untuk berdakwah kepada manusia, lil khairi, mendakwahkan kebaikan, wa tahdhirihim minasyarri, dan memperingatkan mereka dari keburukan. Wallahu ja'ala daraini lil jazai, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua tempat untuk balasannya. Yang pertama adalah al-jannah, surga, wa hiya darul muttaqin al-amilina bit ta'at, yaitu rumahnya atau tempatnya orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan naru, kemudian yang kedua adalah neraka, wahia darul kafirina al-amilina bil ma'asi was sayyi'at, yaitu tempatnya orang-orang kafir dan orang-orang yang mengamalkan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan buruk. Wa farqu bainahum wa farraqa bainahum faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa mereka menyangka an naj'alahum, mereka menyangka bahwasanya mereka akan diperlakukan kal ladzina amanu wa 'amilus solihat, yang akan diperlakukan seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sawa'am mahyahum wa mamatuhum, mereka menyangka bahwasanya hidup dan mati mereka sama. Dan ini adalah pemahamannya orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah, ma'asyiral muslimin, imannya Abu Bakar dengan imannya orang yang paling fasik itu sama. Mengapa? Karena ia mengatakan amal tidak termasuk dari bagian iman. Dan ini merupakan kesesatan. Kita lanjutkan. Fallahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala yumayyizu baina af'ali ibadihi wa la yadhlimu ahada. Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan perbuatan-perbuatan hamba wa la yadhlimu ahada, dan Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Fal muhsinu, perhatikan di sini, adapun orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, yudha'afu lahu ihsanahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan perbuatan baiknya, wa yaziduhu min fadlihi wa yukrimahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah karunia-Nya kepadanya, wa yukrimahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Kemudian wal musii'u, sedangkan orang-orang yang berbuat dosa, imma an ya'fu'a anhu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya, au yujazihi bimithli sayyi'atihi, atau Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Qala Allah Ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, Allah akan ganti, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Oleh karenanya para ulama mengatakan, ma'asyiral muslimin, kita bisa mudah beramal soleh itu dikarenakan, bisa jadi karena amal soleh kita yang lainnya. Dan ini sering sekali saya nasihatkan kepada murid-murid saya ketika di sekolah. Nambahlah hafalan kalian.
tambahlah hafalan. Ya. Mengapa? Karena setiap kalian menambah hafalan Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan taufik untuk kalian menjaganya. Tapi kalau seandainya kalian tidak menambah hafalan, ya bisa jadi, dan hanya fokus murojaah saja, bisa jadi Allah akan menjadikan Anda malas untuk murojaahnya, untuk menjaga Al-Quran. Mengapa? Karena dia akan merasa, hafalanku sudah lancar, akhirnya malas murojaah. Tapi kalau dia nambah terus, ya sampai selesai 30 juz, insya Allah dia akan memiliki rasa tanggung jawab. Ya, akan memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga hafalannya. Nah, ya. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa ya yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, fala yujza illa mislaha, tidaklah ia dibalas kecuali semisal dengannya. Ini Masya Allah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melakukan kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Ketika seseorang melakukan dosa, Allah balas sesuai dengan kadar dosanya. Ya, bisa jadi pula ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita bisa berada di masjid ini untuk menuntut ilmu, untuk melakukan kewajiban salat 5 waktu. Ya, itu disebabkan doa-doa kita. Karena doa merupakan puncaknya ibadah. Doa merupakan ibadah, atau bisa jadi dikarenakan doanya orang tua kita. Ya. Karena asyru amsalihah, 10 kali lipat, bisa jadi 1 kali lipatnya dipakai untuk kita sendiri, bisa jadi lipatnya dipakai untuk orang lain yang dekat dengan kita. Ya. Oleh karenanya seperti ketika kita berdoa untuk anak kita, ya, ketika kita berdoa untuk anak kita, ya, bisa jadi nanti anak kita akan mendoakan kita yang semisal, atau mungkin bisa jadi lebih. Ya. Nah, akan tapi kalau kita malas mendoakan anak kita, ketika anak kita menjadi anak, na'udzubillah min dzalik, anak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan salahkan anak kita, akan tapi salahkan diri kita. Nah, kita lanjutkan. Fasayyi'atu bimithliha wa la tudha'af. Adapun perbuatan dosa itu seperti balasannya seperti dengan dosa tersebut dan tidak dilipat gandakan. Nah, fahadha adlun minallahi jalla wa ala. Yang demikian ini merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Fal mudha'afatu fadlun minallah. Pelipat gandaan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jazaa'u 'ala sayyi'ati bimithliha adlun minhu. Dan membalas balasan 'ala sayyi'ati, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas orang yang berbuat buruk kepadanya semisal dengan perbuatan tersebut, ini juga merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bismillah. Nah, kita lanjutkan. Perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Wa ta'atu qisman. Ketaatan itu ada 2. Yang pertama adalah wajibatun wa mustahabbatun. Ketaatan yang sifatnya wajib dan ketaatan yang sifatnya sunnah. Begitu pula kemungkaran. Kemungkaran ada 2. Kemungkaran yang sifatnya haram dan kemungkaran yang sifatnya makruh. Jadi makruh itu kemungkaran, ya. Makruh itu kemungkaran. Ya. Karena makruh itu biasanya terdapat larangan. Biasanya terdapat larangan, akan tetapi juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut tidak haram. Contohnya, di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna ahadukum qa'iman." Janganlah kalian sekali-kali minum dengan berdiri. Ini menunjukkan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan sifatnya apa? Haram. Larangan sifatnya haram. Akan tetapi di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah minum dengan berdiri, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah melihatnya. Apakah kita akan mengatakan Ibnu Abbas bohong? Enggak bisa. Ya, Rasulullah melarang dan Rasulullah melakukan. Apakah kita bersuudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Maka bagaimana solusinya? Kita gabungkan dua dalil tersebut. Dan mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan 2 dalil. Ya. Yang pertama,
larangan tersebut, ya, tapi Rasulullah kok melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya larangan tersebut tidak sampai derajat haram. Akan tapi sifatnya apa? Makruh saja. Sama, perintah pada asalnya wajib. Nah, sampai datang dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa autiru ya ahlal Qur'an." Bismillah. Salat witirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Apakah salat witir wajib hukumnya? Nah, tidak. Mengapa tidak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan, ya, innakum sata'tuna qauman min ahli kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, maka jika kamu datangi kana, ya, fa'allimhum la ilaha illallah, atau gimana? Fa'awalu ma tad'uhum la ilaha illallah. Ya, dan pertama kali yang kamu sampaikan adalah la ilaha illallah. Maksudnya bertauhid kepada Allah. Ya, apabila mereka menerima, apa kata Rasulullah? Fa'allimhum anna Allah qad iftarada alaihim as-salawatul khams. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka as-salawatul khams. Salat berapa? 5 waktu. Nah, ini yang diwajibkan 5 waktu saja. Berarti selain 5 waktu apa? Hukumnya sunnah. Walaupun itu perintah. Nah, ya. Wal wajib adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Yang mana orang yang melakukannya akan diberi pahala dan orang yang meninggalkannya akan disiksa. Ya, dan perlu diketahui dalam kaidah, ya, dalam kaidah fikih, tarkul ma'muri a'dham min fi'lil mahdhur. Ya, tarkul ma'muri a'dhamu min fi'lil mahdhur. Meninggalkan perintah, ya, itu lebih besar dosanya daripada melakukan larangan. Meninggalkan perintah, dosanya lebih besar daripada meninggalkan larangan. Meninggalkan sholat sama orang yang melakukan perzinahan, di mata manusia mungkin melakukan perzinahan yang lebih parah, akan tapi di sisi Allah meninggalkan sholat lebih parah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, pernah bersabda, ya, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya pemisah antara seseorang dan kekufuran atau kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. Berarti orang yang berzina masih dikatakan muslim atau tidak? Muslim. Tapi orang yang meninggalkan sholat bisa jadi, ya, ia dicatat sebagai orang yang telah batal keislamannya. Memang ada khilaf di antara para ulama. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar 1 kali, faqad habita amaluh, sungguh, ya, akan terhapus seluruh amalnya. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan 1 sholat dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan perzinahan, wala'iyadzubillah. Nah, kita lanjutkan. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan as-sabru ala fi'lil wajibat a'dhamu min as-sabri ala tarkil manhiyati abil mahdzurat. Bersabar untuk melakukan kewajiban itu pahalanya lebih besar daripada bersabar, ya, dalam meninggalkan larangan dan sesuatu yang atau sesuatu dosa. Ya. Jadi seseorang bersabar, dia menjaga kewajibannya, misalkan dia salat 5 waktu di masjid, kemudian dia menafkahi keluarganya, dan ini kan kewajiban. Itu pahalanya lebih besar, ya. Pahala sabarnya lebih besar daripada seseorang, ya, yang bersabar untuk tidak berzina. Ya, orang yang misalkan ada naudzubillah min dzalik, ya.
Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, beliau berdua dalam satu ruangan yang tidak ada orang lain kecuali beliau sama si perempuan Imra'atul Aziz. Nah, ya, bersabar dalam hal seperti ini, ya, pahalanya ya lebih besar mana? Melakukan kewajiban. Bersabar kita menjaga kewajiban daripada kita bersabar dalam melakukan bersabar dalam meninggalkan larangan. Dan ini Islam, masya Allah. Pahalanya, ya, kita diwajibkan melakukan sesuatu, ya, kita diberi pahala yang sangat besar. Nah, wal ma'asi. Nah, wal mustahabbu, adapun sunnah mustahab. Artinya ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Yaitu orang yang melakukan akan diganjar oleh pahala, akan mendapatkan pahala dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Ya, dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Nah, wal ma'asi ini masih muqaddimah, ya. Masih muqaddimah. Karena kalau sebelum masuk kitab ini kita harus masuk ke muqaddimah dulu agar faham apa sih yang dilakukan orang-orang yang melakukan dosa besar itu, biar tidak salah kaprah. Karena di sini dijelaskan terkait, ya, anggapan seseorang masalah akidah, ya, firqah-firqah yang sesat yang menyimpang masalah akidah terkait dosa-dosa besar ini. Ya, jangan sampai kita melakukan orang yang dosa besar kita kafirkan. Tidak. Ya, di sini nanti kita masih muqaddimah. Nah, wal ma'asi tanqasimu ila iddati aqsam. Adapun perbuatan maksiat itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ma huwa kufrun wa syirkun, yaitu sesuatu, ya, yang sampai kepada derajat kafir atau syirik. Itu kemaksiatan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ma huwa kabiratun duna syirki, yaitu dosa-dosa besar selain kesyirikan. Ini yang akan kita bahas. Ya. Wa minha, dan selanjutnya yang ketiga adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Ya, jadi kemaksiatan dibagi menjadi 3. Yang pertama kesyirikan atau kekufuran. Yang kedua dosa besar, ya, selain kekufuran. Yang ketiga adalah dosa-dosa kecil. Apa perbedaannya dosa besar dan dosa kecil? Apa dhabitnya? Apa kaidahnya? Insya Allah kita akan bahas pada muqaddimah ini. Nah, wa ammal kufru awis syirku fa innallaha la yaghfiruhu illa idza taba sahibuhu minhu qabla an yamut. Adapun kekafiran dan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersebut kecuali apabila pelakunya bertaubat kepada Allah sebelum ia mati. Ya, sebelum ia mati. Jadi ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Apabila orang yang mati dalam keadaan masih melakukan kesyirikan dan belum bertobat kepadanya, Allah tidak ampuni dosa tersebut. Ya. Tapi apabila seorang sudah bertaubat kepada Allah, ya, dia melakukan kesyirikan, dia melakukan kekufuran, dan ia bertaubat kepada Allah, maka dia insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya. Nah. Wa ammal kabairu allati duna syirki fahiya tahta al-masyiati. Adapun dosa besar selain syirik, yaitu ia di bawah kehendak Allah. In syaa ghafara li sahibiha. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni dosanya sebagaimana kita disebutkan. Wa in syaa azzabahu. Ya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan mengazabnya. Ya, dalilnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni, ya, dosa-dosa selain syirik tersebut bagi siapa yang dikehendaki. Misalnya, ketika ada orang yang bunuh diri. Bunuh diri dosa besar tidak? Dosa besar. Ya, wajib kita mensolatinya atau tidak? Wajib.
Wajib kita mensolatinya. Jika tidak ada yang mensolatinya, dosa kita. Ya, tapi ya bagi orang ya seperti tokoh itu dianjurkan untuk tidak mensolatinya. Kenapa? Sebagai agar yaitu namanya apa ya? Sebagai peringatan bagi orang-orang bahwasanya ya perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang terlarang atau dosa besar. Seperti orang yang tidak bayar hutang. Rasulullah nggak mau nyolati, ya kan? Rasulullah orang punya hutang dan dia mati nggak dibayar hutangnya. Rasulullah nggak mau nyolati. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sengaja tidak membayar hutang juga merupakan dosa besar. Nah, nanti ada kaidahnya. Kita lanjutkan. Wa amma as-saghairu wa tusamma al-lamama. Adapun saghair, dosa-dosa kecil dinamakan dalam Al-Qur'an adalah al-lamam, yaitu perbuatan tercela. Fahadhihi tukaffaru bi anwa'i minal mukaffirat. Ya. Dosa-dosa kecil ini dihapus dengan beberapa ya penghapus. Fatukaffiru bit ta'at. Ya, dihapus dengan ketaatan. Wa minha as-shalawatul khams. Ya, yukaffirullahu biha as-saghair. Ya, apa? Salat 5 waktu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Qala ta'ala wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulufan minal lail. Ya, dirikanlah salat pada 2 penghujung siang. Wa zulufan minal lail, dan permulaan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus dosa-dosanya. Dosa-dosa apa? Kecil. Nah, wa qala, dan Rasulullah SAW juga bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah. Ya wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Insyaallah sebentar lagi Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena apa? Sebagai penghapus dosa setahun yang lalu. Ya, mukaffiratun merupakan penghapus ma bainahunna, di antara keduanya. Dengan syarat jika ijtanaba al-kaba'ir. Dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. 6. Wa tukaffiru bitaubati minha wa taubatu tukaffiru kulla dzambin. Dan taubat pula ya, itu menghapus seluruh dosa. Wa laqad hathallahu 'ala taubati wal istighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan seseorang untuk bertaubat dan beristighfar. Wa huma mimma yumhi bihi dzunub. Yang mana taubat dan istighfar itu dapat menghapus dosa-dosa. Ya, wa in kanat kabiratan aw kanat kufran aw syirkan. Ya, wa man taba wa aslaha al-amala fa innallaha yatubu alaihi. Ya, apabila itu dosa besar atau kekufuran atau kesyirikan, apabila seseorang bertaubat dan memperbaiki perbuatannya, ya, maksudnya dia beramal saleh, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa babut taubati maftuhun fil laili wan nahar. Dan pintu taubat terbuka luas, terbuka lebar di malam hari dan di siang hari. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah mengampuni, ya, akan menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, sebelum dia nazar, sebelum dia nyawa, sebelum ada di kerongkongan. Ya. Wa huwa kadzalika maftuhun ila an tatli'a asy-syamsi min maghribiha. Ya, an tatli'a asy-syamsu min maghribiha. Ya, begitu juga pintu taubat terbuka lebar sampai matahari tenggelam matahari terbit dari barat. Nah, wa hina idzin la yuqbalu min ahadin taubatun. Ya, pada waktu itu pada waktu apa? Matahari terbit dari barat, atau pada waktu seseorang sudah nazar, seseorang sudah sakaratul maut, tobatnya tidak diterima. Taib. Ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sempat mengucapkan kata-kata taubat. Ya. Wa amantu bi rabbi Musa wa Harun. Dan aku sekarang beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Hah? Berarti Fir'aun diterima taubatnya? Tidak. Ya. Bukankah akhir ucapannya apa?
Keucapan iman itu, ya. Tidak diterima. Mengapa? Karena dia bertobat di saat mau mati, di saat sudah nyawa di tengah, tinggal nyabut saja. Ya, tinggal nyabut saja. Nah, kita lanjutkan. Fadzunubu tanqasimu ila kabairin was-saghair. Ya, dosa dibagi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Nah, wa dhabitul kabirah. Adapun kaidah untuk memahami dosa besar, ini perlu kita tulis. Anna kulla dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw 'adzabin fahuwa kabirah. Ya, setiap dosa yang diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, maksudnya diancam dengan neraka, atau diancam dengan laknat, maksudnya dengan laknat. Ya, la'anallahu akilur riba wa mukilahu wa syahidahi. Allah melaknat pemakan riba, wa mukilahu, dan pemberi riba. Ini menunjukkan bahwasanya makan riba dan memberi riba ya. Ya, wa syahidahi, dan saksinya, wa katibu, dan penulisnya, itu merupakan apa? Dosa besar, ya. Ya, diancam neraka, dilaknat, atau ada kata-kata Allah marah, Allah murka, ghadiballah, Allah murka, atau akan diancam dengan azab, baik azab dunia maupun azab akhirat. Maka ini merupakan dosa besar. Baik, Mas azan daftar. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan sebentar terkait beberapa penyimpangan dalam perkara akidah yang berkaitan tentang dosa-dosa besar. Ya, adapun yang pertama adalah penyimpangannya Khawarij. Ya. Wa ammal khawariju fayahkumuna ala murtakibil kabirati bil kufri wal khulud fin nar. Orang-orang Khawarij, ya, mereka menghukumi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dengan kekufuran dan kekal di dalam neraka. Wala yufarriquna baina kabirati syirki wal kufri wa baina kabiratil ma'asi. Dan mereka tidak membedakan antara dosa besar yang berupa kesyirikan dan kekufuran dan dosa besar yang sifatnya hanya maksiat saja. Ya, mereka tidak membedakannya. Inna ma yaquluna innal kaba'ira kullaha tukaffiru sahibaha wa tukhrijuhu minal millah wal i'adzu billah. Dan orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya sesungguhnya dosa besar itu semuanya menjadikan pelakunya kafir, ya, dan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, ini pendapatnya siapa? Orang Khawarij, serampangan mereka. Ya. Oleh karenanya orang-orang Khawarij ini salah satu bantahan, ya, terhadap kitab-kitab akidah paling banyak membahas masalah orang-orang Khawarij. Ya, karena apa? Karena orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu adalah kafir, maka halal darahnya. Oleh karenanya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, berarti dia melakukan dosa besar. Ya, orang-orang Khawarij beranggapan mereka adalah kafir, tauhid. Akhirnya digulingkan, ya, di demo atau mungkin angkat senjata kepada waliul amr. Ini karena apa? Mereka menghalalkan darahnya. Orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Ya, nah. Wa anna ashabaha mukhalladuna fin nari 'indahum. Ya, pelakunya itu kekal di dalam neraka menurut mereka, menurut orang Khawarij. Fa haula'i qad akhadhu bi ayatil wa'id wa taraku ayatil maghfirati wal wa'd. Ya, karena kenapa orang Khawarij itu, ya, mengatakan sampai seperti itu, mengkafirkan pelaku dosa besar, karena yang pertama adalah mereka hanya mengambil ayat-ayat ancaman saja dan meninggalkan ayat-ayat ampunan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, syadidil iqabi dzit taul, ya, ghafiriz dzambi syadidil iqabi dzit taul. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa, dan Ia syadidil iqab. Ingat, Ghafir, surat Al-Ghafir, ya. Ghafir
Allah Maha Pengampun didahulukan daripada ayat-ayat, daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki memiliki sifat, yaitu Maha Pengampun dan juga Maha Mengazab. Nah, kita lanjutkan. Fa'akhadhu bijanibi minal adillati wa taraku janiban li'adami fiqhihim. Mereka mengambil hanya satu sisi dalil saja. Dan ini kesalahan orang-orang Khawarij, hanya mengambil satu dalil saja, satu sisi dalil saja. Ya. Karena disebabkan apa? Bodohnya dia. Ini pentingnya kita belajar ilmu agama. Wa adami ma'rifatihim bil kitab was sunnah. Ya, dan tidak adanya pemahaman mereka terhadap Alkitab dan Sunnah. Wa'timadihim ala fahmihim dunar ruju' ila ahli ilm. Dan mereka berpendapat, bersikukuh dalam pemahamannya ini tanpa kembali kepada para ahli ilm. Wa hadza min natijati in'izali an ahli ilm. Ini disebabkan apa? Karena dia menjauh dari ahli ilmu. Orang yang menjauh dari ahli ilmu serampangan. Serampangan mereka. Mengapa? Contohnya, ketika seseorang baru mengenal sunnah, dia baru tahu kulitnya, dikit-dikit langsung sama keluarganya dicap bid'ah ini tidak boleh, syirik ini tidak boleh, dikit-dikit seperti itu, tuh bertengkar sama keluarganya dikit-dikit. Dia tidak tahu, taunya cuma apa? Ayat ancaman saja. Dia nggak tahu bahwasanya cara berdakwah itu ada dalil, ada caranya. Cara menasihat itu ada caranya dan yang lain sebagainya. Nah, dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu cara yang paling insyaallah yang paling mudah untuk berdakwah, yaitu dengan antum men-save nomor kerabat antum dan kerabat antum men-save nomor antum. Antum update status. Kalau antum japri, bisa jadi dia gak mendengarkan, atau mungkin dia marah malah. Tapi kalau antum update status dan dia menyimak, lama-lama siapa tahu dengan penyimaan itu Allah mengetuk pintu hatinya. Ini salah satu Salah satu tips atau mendakwahi keluarga kita. Dengan antum save nomor keluarga. Jangan misalkan di debat, ini kalau diam, jangan antum balas, diam saja. Anggap dibuka, dibaca sudah. Gitu aja. Update status lagi. Gitu. Di debat biarkan. Nah, siapa tahu suatu saat Allah akan membukakan pintu. Dan ini terjadi kepada keluarga saya. Yang awalnya benci sekali dengan yang namanya jenggot, cingkrang dan cadar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bukan sekarang senang dengan orang-orang yang berjenggot, dengan orang yang berjenggot. Walaupun beliau masih belum sepenuhnya mendapatkan hidayah. Sebelumnya mengenal sunnah belum. Akan tapi dia setidaknya sudah lunak dengan dakwah ini karena merasa terbiasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah terhadap beliau-beliau atau keluarga kita. Nah, beliau mengatakan dan hasil dari menjauh dari ahli ilmu adalah fa innahu turithu mithlu hadzal dhalal, yaitu mewariskan kebodohan, kesesatan. Nah, kemudian yang tadi Khawarij. Nah, Khawarij ini terkait pemahaman dalam dosa besar, yaitu ada dua kelompok. Yang pertama adalah tadi Khawarij, yang kedua adalah siapa? Mu'tazilah. Mereka mengatakan inna murtakiba al-kabirati yakhruju minal iman. Sesungguhnya orang pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Lakinnahu, akan tetapi la yadkhulu fil kufur. Mereka tidak sampai ke dalam taraf kekufuran. Dia enggak beriman, dan dia juga enggak kufur. Bal innahu fi manzilatin bainal manzilatain. Akan tetapi dia dalam satu tempat di antara dua tempat. Ini di dunia fa huwa laisa bimumin wala kafir. Dia bukan orang beriman dan bukan orang kafir. Terus apa? Bingung ini orang Mu'tazilah, bingung dia. Dikatakan beriman ya enggak, dikatakan kafir juga enggak.
Ya, di antara keduanya. Ya. Fa in mata, apabila pelaku dosa besar ini mati, walam yatub, dan belum bertobat, ya menurut orang Mu'tazilah, fahuwa khalidun mukhalladun finnar. Dia kekal di neraka. Ya, jadi sama mazhabnya Khawarij, kalau pelaku Mu'tazilah kalau mati, pelaku dosa besar menurut orang Mu'tazilah kalau mati kekal di neraka. Sama seperti orang Khawarij. Akan tapi bedanya apa? Kalau Khawarij di dunia sudah jelas kafir, halal dibunuh darahnya menurut orang Khawarij. Tapi kalau Mu'tazilah enggak. Ini enggak boleh dibunuh darahnya. Enggak boleh. Ya, dia masih di antara dua tempat. Tapi kalau mati sudah pindah ke tempat, ya, yaitu kekal di neraka. Ini pemahaman siapa? Mu'tazilah. Nah. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, wal Mu'tazilah qad ijtama'u ma'al Khawarij fi jazaihi fil akhirah. Adapun Mu'tazilah yang sepakat dengan Khawarij dalam balasannya di akhirat. Wa khalafuhum fi hukmihi fid dunya, dan mereka berbeda pendapat terkait hukumnya di dunia. Fabtada'u al-manzilata bainal manzilatain. Yang mereka berbuat bid'ah merupakan pendapat baru, yaitu pendapatnya di tempat di antara dua tempat. Nah, tadi berapa? 2. Khawarij dan Murji'ah. Adapun pendapat yang ketiga, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Murji'ah. Ini lawannya Khawarij. Ya. Humul ladzina la yarawna dukhul al-a'mali fi musamma al-iman. Yang mereka orang-orang Murji'ah tidak memandang bahwasanya amal perbuatan itu bagian dari iman. Kalau ahlu sunnah apa? Iman. Ada berapa? Ya, pengertian iman itu apa? Al-imanu apa? I'tiqadu bil jinan, ya, wal qawlu bil lisan, wal a'malu bil arkan, yang yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Semua an semua. Ini ya. Iman adalah yaitu keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, ya, diamalkan dengan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, itu apa? Iman. Sedangkan orang-orang Murji'ah, ya, ia mengatakan bahwasanya iman itu cukup keyakinan dan ucapan. Amal enggak perlu. Jadi imannya Abu Bakar dengan imannya pelaku maksiat itu sama. Kenapa? Abu Bakar kan ketaatannya kan, taatnya Masya Allah. Ya, pelaku maksiat ini dia yang penting dia mengucapkan iman sama. Nah, kita lanjutkan ini. Ada pembahasannya, perinciannya. Nah, fahum 'ala an-naqidi ma'al haula. Ya. Fahum yaqulun la yadurru ma'al imani ma'siyatun. Ya. Orang-orang Murji'ah mengatakan, ya, maksiat itu tidak memudaratkan iman. Li'annal iman biza'mihim fil qalb. Karena iman menurut mereka adalah di hati saja. Wa huwa tasdiq, dan ia pembenaran saja. Wa huwa la yazidu wa la yanqus. Ya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Menurut siapa? Murji'ah. Wa annal ma'asi la tadur. Oleh karenanya kemaksiatan tidak memudaratkannya. Ya, antum mengucapkan syahadat, enggak salat, enggak puasa, enggak haji, melakukan perzinahan, melakukan minum khamar, membunuh, ya, itu menurut orang Murji'ah sudah dianggap orang yang beriman. Bismillah. Nah, madama sahibuha mu'minan biqalbi fa ya la tunqisu imanuhu. Ya, selagi pelakunya masih beriman, meyakini dengan hatinya, maka tidak mengurangi keimanannya. Fal murji'atu humul ladzina la yadkhulul amal fi haqiqatil iman. Yang Murji'ah tadi mereka memandang bahwasanya amal tidak masuk bagian dari iman. Akan tetapi Murji'ah juga bertingkat-tingkat, Pak. Murji'ah juga bertingkat-tingkat. Nah, ya, sebagian mengatakan yang pertama, menurut mereka al-iman, iman adalah al-i'tiqadu bil qalbi faqat. Ya, yaitu i'tiqad, keyakinan dalam hati saja, enggak diucapkan, ya, tidak diamalkan, yang penting yakin sudah beriman. Berarti Abu Thalib, ya, menurut orang Murji'ah beriman. Abu Thalib meyakini keimanan kebenarannya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi dia tidak mengucapkan syahadat. Ini
Kita tahu bahwasanya Abu Thalib merupakan orang wafat ketika dalam keadaan kekufuran. Nah, kita lanjut sedikit selesai. Nah, kemudian sebagian mengatakan yang kedua, al-i'tiqadu bil qalbi wa nutqu bil lisan. Ya, yang kedua adalah ini lebih mending, yaitu harus diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Ya, dan sebagian juga mengatakan ini lebih parah lagi, ya. Huwal ma'rifatu faqat walau lam ya'taqidu. Cukup tahu saja walaupun tidak berkeyakinan. Jadi Abu Jahal itu beriman dia, kan tahu ya, tahu saja walaupun enggak meyakini kebenarannya Islam. Ini menurut orang-orang Murji'ah. Ya. Kama huwa qaulul Jahmiyah, yang seperti ini merupakan ucapannya Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan. Wa hadza asyaddu anwa'il irja'. Dan ini merupakan Murji'ah yang paling parah menurut para ulama. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada masuk ke materi pertama, ke bab pertama, yaitu insyaallah pada pekan berikutnya insyaallah dengan izin Allah terkait kitab Al-Kabair. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampuninya dan bisa jadi Allah menghukumnya, akan tapi tidak kekal selain perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Orang yang melakukan dosa besar, kalau dia bertobat, ya baiknya itu merasa diampuni atau merasa berbiasa itu dosanya. Nah, orang yang melakukan dosa besar, baiknya dia merasa diampuni atau merasa tidak diampuni. Nah, sebaiknya dia berhusnudzon kepada Allah bahwasanya pintu taubat masih terbuka lebar. Ya, dan ia juga merasa was-was dalam hatinya bahwasanya dirinya itu belum tentu diampuni atau tidak. Mengapa? Kalau dia merasa diampuni, ia akan mengulanginya lagi. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ya'manu min makrillah. Min makrillah. Bismillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah, dari azabnya Allah? Fala ya'manu makrallah. Nah, tidaklah orang yang merasa aman dari azabnya Allah illa al-qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Jadi ketika kita melakukan dosa besar, hendaklah kita pasang dari dalam hati kita, ya, belum tentu Allah mengampuni dosa kita, belum tentu. Akan tapi kita bertaubat terus, meminta ampun kepada Allah, ya. Dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat, Maha Pengampun. Kita yakini Allah Maha Pengampun. Akan tapi jangan merasa aman dari perbuatan dosa. Dan ini akan dibahas insyaallah pada bab berikutnya, terkait ini. Jadi ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa kita sudah dosa kita pasti diampuni, tidak. Kita tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampuni dosa kita, bisa jadi Allah tidak mengampuni. Tergantung keyakinan kita atau diri kita terhadap tobat tersebut. Kalau seandainya tobat kita benar-benar taubat, insyaallah Allah mengampuni. Tapi kalau kita hanya ucapan saja, karena syarat tobat ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah an-nadam. An-nadamu minat taubah. An-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, yaitu memiliki azam untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Memiliki tekad untuk melakukan dosa, untuk melakukan kembali dosa tersebut. Nah, dan yang ketiga, yaitu selagi pintu atau tempat tobat tersebut masih terbuka lebar. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.